Shalom rasum jua man pantakrina lain KKR GBKP ijabah peringan kita gundari seka kita paksanai bas persiapan bahan pengajaran ta ibas minggu enda emaka menakan persiapan ta si pindo gegah bas Tuhan hari ras kita toto bujur Tuhan iberikan duman kami waktu guna persiapkan diri bas pelayanan kami kata dibatasi jadi oratan kami bahan renungan si ipesah kami man anak KKR Tuhan pasu-pasu kami kepentaran sirena bas kamlari nampati kami guna ngelayasi bahan eda bas Yesus Kristus kami dah ngadap man bandu amin. Kagelangan ini Tuhan mari sioge bahan pengajaran ta ibas minggu 10 sada Juni 2023 bahan teks Alkitab terambil dari kitab Perjanjian Lama Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian teks kita, dan kita akan lanjut kepada bacaan remaja terambil dari kitab Perjanjian Lama Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ya, kegelangan di Tuhan, pelayan KKR Ibas Belang-Belang di BKP. Tema ta Ibas bahan pengajaran ta minggu enda ngerana karena lingkungan, karena alam. Jadi tema ta mulai Ibas kelas balita, anak kecil, anak tanggung, anak remaja, seri temana merawat alam. Jadi guru-guru
menbantal be ipersingati kai poin-poin penting ibas teks enda jenari bergerak karya rahasia baci ditentukan alat peraga si cocok untuk masing-masing kelas. Agenda iturikan tentang taman si Gelari Eden ya. Jangan ije mengitamakan manusia. Tadi ada beberapa catatan-catatan khusus si baci sinen agenda. Ija pertama, Allah menciptakan ya. Allah menciptakan. Jadi alam si agenda ceritakan tentang tumbuhan, tentang hewan yang hidup di dalam, dan manusia juga diletakkan di dalam. Bagi KB ternak tanah ras laut. Nah, jadi agenda Nina kata kunci yang pertama, mungkin kalau kita pakai video animasi ataupun pakai alat peraga gambar, kita memulai alat peraga kita dengan menumbuhkan. Mungkin ya, ada mah dan adi bahasana dan tanah melahirkan. Jadi ibu pertiwi ya, dan menumbuhkan. Dan Allah menumbuhkan berbagai pohon di bumi. Mungkin alat peraga kita yang pertama adalah gambar pohon-pohon atau gambar lingkungan hutan yang dihiasi berbagai macam pohon, mungkin silih buah-buahan. Allah menumbuhkan, berarti bukan kuasa manusia, karena di situ tidak ada gerakan manusia, benar-benar kuasa Allah. Dan Allah merawat ya. Allah menumbuhkan berbagai pohon. Maka pohon menarik. Maka kali pohon di tengah taman juga kan ada buahnya, menarik untuk dilihat. Adi sinen kari teks selanjutnya bahwa Nina di Bata ula pedapan kuit elah baci, tapi memang semua menarik. Enak kari bahanta, maka bagaimana juga kalau ada kerusakan tahun lalu kita fokus, tapi tahun ini beberapa teks kita ingatkan ula berlalu kreatif merawat lingkungan, lanaika merawat lingkungan. Kita masuk ke bagian ini untuk mengingatkan kembali. Nah, agenda dikatakan menarik, mejile, maka daramilah batang-batang kayu sebagai gambar contoh atau video-video yang benar-benar dilihat, sayang kap adila ilawan, sebab adina lo menarik, lakin tekalak keleng, tumbuh-tumbuhan yang menarik, pemandangan-pemandangan yang menarik, itulah alat peraga kita ya. Maka Nina jeda ada sungai yang mengalir di tengah taman Eden itu, yang membasahi taman. Kalau bisa juga kita membayangkan, khusus anak kecil dan balita memang harus dibantu dengan alat bantu gambar atau video ya. 4 sungai yang membasahi taman Eden. Jadi si 4 ekari alat pragana di untuk anak kecil, untuk anak tanggung atau untuk balita bisa kita buat apa ya, bentuk tulisan. Ada 4 di sini ya. Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Simpan bagian dari peraga, mungkin kita lebih kreatif. Apakah ada sungainya, ada tulisannya, apakah tulisannya yang menarik sehingga bisa dieja oleh anak balita dan anak kecil. Dan ayat 15 yang menjadi kata tema juga di sini ya. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya. Berarti manusia punya tugas tanggung jawab. Eda membantah guru sebagai perenungan. Bukan sembarangan atau labo silap di bata nama jelmei bas taman Eden. Ada tugas khusus. Kayak tugas khususnya mengusahakan dan memelihara. Jadi si duenda kata kunci yang akan kita dalami. Mungkin anak kecil kita masih bisa memperkenalkan gambar 4 sungai, ada gambar hutan, pohon-pohon, dan tugas kita adalah mengusahakan dan memelihara. Allah sudah menumbuhkan, dia mengusahakan supaya semua yang hidup di lingkungan itu berbahagia dan hidup berkecukupan. Dan memelihara, lah terjemake. Jadi anak-anak juga tidak hanya melihat, tapi memelihara, dimulai dari rumah masing-masing. Ya, sinen agenda untuk guru KKR Adibas bimbingin panggilan dari Tuhan. Jadi merawat lingkungan itulah hobi. Ada yang bilang, iya aku memang gak hobi bunga, maka rumahku lihat bunga. Iya bas rumahku kitik ke halaman nap. Lah buka halaman rumah tancamaranan kan. Dan bukan hobi. Merawat lingkungan adalah panggilan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Tidak menggunakan air berlebihan. Kesimpulan Krina sayangnya merawat lingkungan itu kan berbicara juga tentang air. Tidak menggunakan listrik secara berlebihan. Lah kita rumah pegara ke lampu. Nah baci mati kan. Karena itu berasal dari sumber daya alam juga.
Maka saya ajari anak-anak merawat lingkungan bukan soal bunga-bunga saja, pemakaian listrik, pemakaian air, menjaga kebersihan lingkungan. Adili taman kecil nabas rumah dia bisa siram, adi bas sekolah bana jadwalna, adi bas sekolah minggu di gereja. Mereka juga tidak buang sampah sembarangan, mereka tidak petik bunga sembarangan. Bahkan mereka kalau lihat kering bisa disiram. Adi anak remaja baci beri na pupuk na sekali sebulan, iban na perencanaan siban pupuk harus bertahap begitu ya. Maka di sini agenda untuk anak balita dan anak kecil ya, mengikuti guru menyebutkan isi teks beserta dengan gambar. Gila ingat nak, oh teks ini begini gambarnya. Gua 4 lau ibas tengah kerang, tengah hutan gitu. Menyatakan tekad merawat lingkungan melalui aksi dimulai dari rumah ya. Jangan berbicara tentang ada tidak ada bunga atau taman bunga. Merawat lingkungan bukan soal bunga saja, soal menjaga kebersihan. Itu sudah merawat lingkungan. Laos ia ku gereja lah ya buang sampah, itu sudah merawat lingkungan. Buang sampah pada tempatnya. Maka anak kecil sebagai menyebutkan contoh perbuatan merawat lingkungan. Nanti kita sampaikan. Mungkin begini ya, kita bisa kasih kertas, kemudian dia tulis, dia tempel ke depan. Kalau kita punya papan tulis atau flanel, jadi kita siapkan kertas-kertas warna. Si suruh ia menyebutkan baca saja kala ngeraninya, tulis dan tempel ke depan. Tulis dan tempel ke depan. Jadi kerina yang mau bagian. Sebab adina si sungkun baca jadi berlomba, kala start juga angkat tangannya. Tapi adina si suruh ia nulis, jadi semua orang bisa aja sama apa yang mau mereka tuliskan, tapi bagian saya mengatakan adi engkau tuliskan janji kamu akan mengerjakan itu. Jadi bisa pakai double tip ditempel ke papan tulis atau pakai jarum pentul, mereka teman kita guru situ bisa begitu ya. Kemudian menyatakan tekad melalui lagu. Kita akan pilih beberapa lagu atau aksi ya. Kalau anak kecil sudah bisa punya aksi, pulih gereja langsung dipraktekkan, tidak buang sampah atau membersihkan. Walaupun ada poster gereja, tapi kita katakan merawat lingkungan itu bagian dari tugas, bagian dari perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Maka masuk ke kelas anak tanggung, agenda menjelaskan keadaan taman dalam teks. Nah, jadi baca kasih pindo anak-anak, coba siapa bisa menceritakan bagaimana menurut bayangan bentuk tamannya. Ada pohon yang indah besar. Mereka bisa menggambar juga di papan tulis yang ada di gereja ya. Baca i gambar kena, baca i cerita kena. Dungna baca si suruh inde kena. Ukakin situ nak bayangan keindahannya ada 4 air. Nah gitu ya. Ada 4 air mengalir, 4 sungai di tengah itu. Dan selalu ditutup dengan ayat ke-15. Allah menempatkan mereka di sana, Adam dan Hawa, untuk mengusahakan dan memelihara. Artinya tidak hanya memakai, tetapi mereka memelihara. Berarti kayak kebutuhan. Nah, kalau kita butuh makan, tumbuh-tumbuhan juga butuh makan, butuh air. Makan ini namanya air membasahi. Tumbuhan itu makanannya salah satu air, si kedua pupuk. Jadi ulah kari anak-anak akapna tumbuh-tumbuhannya lah perlu makan. Dia butuh cahaya matahari yang cukup. Jadi dia kalau kebanyakan air juga bisa mati akarnya. Tentu bas pelajaran sekolah di gua anak tanggung, gua tahan gua yang belajar IPA. Ya, sudah belajar tentang tumbuh-tumbuhan, tentang alam. Jadi jenda mendaftarkan contoh perbuatan merawat alam. Ya, bisa saja mereka kita buat tugas seperti anak kecil menulis ke depan atau langsung angkat tangan dan menyebutkan apa yang bisa dilakukan dan menjelaskan. Ulah misalnya siram bunga, lah bagi saja siram bunga gua carana ija siram bunga ise kayak contohnya gua gereja gua bersekolah kita bisa kembangkan dalam bentuk tanya jawab. Kemudian dinyatakan tekad melalui aksi. Harus ada aksi, harus ada aksi, sebab adina lali aksina merawat ini. Bagaimana merawat tanpa aksi? Nggak mungkin merawat dengan teori. Jadi ya si sungkun kayak dage si ban aksi ta dalam rangka merawat lingkungan di rumah, di gereja, di sekolah, ataupun di lingkungan kita. Baca katakan, ya kita sedang jalan-jalan, naik ke mobil, terus kita sedang makan, dan kita buang sampah sembarangan dari jendela mobil kita ya. Apakah itu merawat lingkungan? Tidak.
Berarti dengan tidak membuang sampah sembarangan, kita sudah merawat lingkungan, menjaga. Karena Tuhan berikan sangat baik. Maka barangkali contoh gambar sangat baik. Dan bagaimana juga gambar-gambar orang-orang yang merawat lingkungan, jadi menyapu, membersihkan jalan, ada aksi Natal, aksi menyambut 17 Agustus sudah dekat, bersihkan lingkungan gereja, bersihkan jalan dari gereja atau di lingkungan rumah masing-masing atau di sekolah. Bagaimana aksi menanam pohon, bagaimana aksi menanam tumbuh-tumbuhan bersama orang tua, bersama teman sebaya, bersama teman di gereja, bersama sekolahnya. Mereka bisa memilih. Jadi kita tampilkan gambar-gambar yang menunjukkan bisa kok, anak-anak bisa kok merawat lingkungan, tidak harus orang dewasa. Justru menarik sekali ketika kita tampilkan kegiatan-kegiatan dilakukan anak-anak. Membantu si tading di sepanjang pantai. Kita bisa membersihkan, ada aksi merawat lingkungan, membersihkan sampah di sepanjang pinggiran pantai, membantu wilayah-wilayah sinder pantai atau dari sungai. Kita bisa bersihkan, gak harus juga halaman gereja saja. Ada banyak tempat yang bisa kita bersihkan sebagai aksi, dan ini bagian dari memang sekali-sekali kalau bersih, tapi mereka punya inisiatif. Untuk orang-orang sekitar itu akan menjadi sebuah pelajaran dan sebuah kesaksian iman juga. Nah, masuk kita ke bahas bacaan remaja. Apa yang menjadi poin untuk remaja dan apa hubungan teks dengan bacaan remaja? Remaja tadi adalah pujian, pujian sang pemazmur, bagaimana luar biasanya karya Allah. Mungkin kita tidak membuat alat peraga dalam bentuk gambar ya guru, mungkin kita hanya bercerita, sharing atau membuat video bagaimana kerusakan alam yang sudah ada dan bagaimana sebelumnya alam yang sangat cantik, bagaimana hewan-hewan langka yang hidup di pulau-pulau tertentu, di negara tertentu yang masih tertata dengan rapi. Bagaimana itu terjadi? Itu ada upaya untuk menjaga dan merawat, bahkan pemerintah punya anggaran untuk itu. Berarti dalam menjaga dan merawat ini tidak hanya tenaga, tidak hanya ucapan, tidak hanya program, tapi ada anggaran ternyata. Dan remaja mesti kerja. Nah, di sini jeda kitab Mazmur dimulai dengan sebuah pujian, bagaimana indahnya. Jadi mungkin kita bisa juga menyampaikan langit. Kamu pernah melihat langit pada saat posisi awan sedang tidak ada dan langit sangat biru, cantik sekali. Aku melihat langit membuatan jarimu, bulan dan bintang. Berbicara tentang bulan dan bintang. Bulan yang kelihatan pada malam hari dan bintang malam hari, matahari pada siang hari, dan semua tertata rapi. Kenapa sekarang terjadi gelombang pemanasan global? 1 bulan ke belakang kita merasakan panas yang luar biasa, menyengat di daerah-daerah tertentu, bahkan aspal jalan raya itu seperti mengeluarkan uap, panas yang luar biasa, disiram air langsung kering. Apa yang terjadi? Mungkin bukan saya, tapi orang lain, manusia di belahan bumi yang lain juga ikut untuk tidak merawat alam, hanya menggunakan tapi tidak merawat. Dan ini dampaknya, jadi kerusakan alam itu tidak tiba-tiba, tapi dalam waktu yang cukup lama. Jadi menjaga alam juga harus bersama-sama, bukan hanya kita, bukan hanya mereka. Adi tangtang nalali kerusakan alam, ini bukti teks. Maka ina isikin manusia, maka ingat dia bukan siapa-siapa, tapi Allah berinisiatif. Kata inisiatif juga boleh diberikan kepada remaja. Allah berinisiatif untuk memberikan yang baik, bukan karena manusia itu istimewa, bukan karena manusia itu punya pengaruh di hadapan Allah, bukan karena manusia itu wah, tetapi karena Allah berinisiatif membuat baik dan manusia itu berbahagia tinggal di sana. Ketika dia bahagia, dia punya tugas untuk menjaga dan merawat, tidak hanya menikmati. Jadi orang-orang yang hanya menikmati dan tidak menjaga merawat sebenarnya adalah orang-orang yang tidak menghormati Allah itu sendiri. Karena Allah membuat semuanya baik. Jadi diisi buang sampah sembarangan, kan nggak ada yang nampak, nggak ada yang hukum. Bukan karena itu kita menjaga lingkungan, tapi karena kita diperintahkan untuk merawat alam. Allah sudah memberikan itu baik. Pemahaman sadai mantakan dan kalimat remaja. Kemudian ijena iandingkan dengan luar biasa. Alam itu cantik, mahkota cantik ya. Mahkotanya itu membuat
menjadi mulia dan terhormat. Jadi alam ini termulia dan terhormat. Jadi jangan selalu merasa manusia itu ciptaan paling istimewa. Hewan, tumbuh-tumbuhan, lingkungan itu hanya pelengkap penderita. Karena kami yang istimewa. Oh tidak. Allah menciptakan mereka terhormat dan termulia. Karena mereka terhormat dan termulia, kita bisa bahagia di sana. Jadi kalau lingkungan itu tidak lagi terhormat, termulia, berbahayalah kita tinggal di sini. Tinggal di tempat yang tidak baik. Makanya dia membuatnya berkuasa. Jadi lingkungan ini juga punya kuasa. Makanya di teks-teks yang lain kita melihat alam juga bisa bernyanyi memuji Tuhan. Hewan, tumbuhan, burung-burung berkicau, air mengalir, suara gemericik air itu semua adalah bagian dari keindahan, dan Allah berkuasa untuk itu. Ya, Allah berkuasa. Jadi kalau ulah Karisi katakan mereka benda mati, walaupun benda hidup sebagian pohon dan hewan, tapi lah boleh kuasa nang lawan kami. Faktanya kalau alam rusak, terjadi bencana alam, di mana manusia? Manusia juga bisa mati kalau alam rusak. Jadi saya katakan bahwa alam itu adalah bagian ciptaan Tuhan yang memiliki kuasa, karena Allah berikan kuasa bagi dia. Jadi kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung di udara, ikan di laut, apa yang melintasi arus laut, bahkan hewan yang paling kecil yang mungkin tidak bisa dilihat dengan kasat mata, semuanya itu adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Jadi bagaimana orang mengambil ikan ke laut, tapi tidak lagi dengan jaring, jala, tapi mungkin dengan bom, dengan racun, itu akan membuat mati bagian-bagian penghuni laut yang tidak kelihatan dengan mata. Sekarang tidak bermasalah, jangka panjang pasti bermasalah. Dulu juga orang berpikir itu tidak masalah, faktanya sekarang menjadi masalah bagi orang zaman-zaman yang hidup pada masa kini. Sebagaimana ajaran firman anak-anak bahwa kita mempunyai ketergantungan, dan karena kita punya ketergantungan langsung atau tidak langsung, rawatlah lingkungan. Kaisi bandu jende berdampak mankalak bas wilayah sedebat. Kaisi bankalak wilayah sedebat berdampak manbanta. Maka ulah mulai dari orang lain, mulai dari diri sendiri. Saya ditempatkan Tuhan di dunia ini dengan misi menjaga dan merawat. Kita tidak berbicara dengan orang yang di luar sana tidak merawat lingkungan. Kita berbicara tentang KKR. Berbicara dari remaja. Dengan remaja, mulailah dari rumah, di gereja, di sekolah, dimanapun Anda beraktivitas. Mulailah dari dirimu, karena Allah memerintahkan dirimu menjadi seorang yang bertugas merawat lingkungan. Bagian iya guru. Jadi bagian-bagian dari alat peraga kita sudah bisa bergerak dari sana ya, untuk semua aktivitas kita. Beberapa lagu yang kami tambahkan dari bahan pedoman kita, di pedoman tak ada sungguh indah alam ciptaan Tuhan, kita nyanyikan bagaimana keindahannya. Mungkin kita bisa juga tambahkan dengan gerakan lagu-lagu yang sudah lama sekali sebenarnya ini, tapi bisa ditambah dengan gerakan khususnya untuk anak kecil dan anak balita ya. Betapa kita tidak bersyukur, boleh juga untuk anak remaja dan tanggung. Ada lagu kita yang di kitab Denden, Oh Andiko Jilena, atau yang diciptakan oleh almarhum pendeta kita, Andiko Jilena Tina Pani di Batan. Tak bisa browsing tuh di media sosial. Kita sudah lama tidak mendengar, tapi itu salah satu lagu yang menunjukkan luar biasa. Tanah Karo juga dikenal dengan tanah yang luar biasa subur. Menurut data bahwa dari sekian banyak kabupaten di Sumatera Utara, Tanah Karo ini memiliki hampir 18% ya tingkat kesuburan dibanding wilayah yang lain. Padahal kalau dibagi sebenarnya itu kita hanya memiliki 3%, jadi kita memiliki 8%. Bagaimanakah orang Karo menjaga lingkungannya? Adakah sampah di mana-mana? Kita lewat pusat pasar, sampah berserakan. Dan di sana ada orang Kristen, di sana ada orang GBKP, di sana ada remaja dan KKR yang menyumbang sampah juga. Di tempat-tempat pariwisata, pusat-pusat wisata, di sana ada sampah. Apakah benar orang lain yang membuang sampah? Tidakkah ada di situ jemaat GBKP yang turut menyumbang sampah? Mari kita berefleksi. Dimulai dari KKR. Bagaimana? Mungkin bisa dimulai dari itu ya, animasi atau guru-guru yang sudah terbiasa membuat
flyer atau video-video animasi sebelum kebaktian minggu, mungkin sehari atau 2 hari, supaya KKR kita, oh ini cerita kami minggu ini, oh ini gambar-gambar ini, video-video tentang luar biasa lingkungan, luar biasa tentang kebaikan yang Tuhan berikan dan bagaimana kenyataan yang ada di sekitar lingkungan kita. Bisa juga guru-guru meliput ya, 2 hari ke depan meliput, kita posting dalam video mungkin berdurasi 3-5 menit untuk memacu kerinduan KKR. Enak bahan khotbah kami minggu ini. Iya ya, curok ya. Iya ya, rusak ya. Dulu nggak begitu ya. Ada lagu lagi yang dari Terbit Matahari kita bisa nyanyikan, dan Bincar Matahari agak diperbanyak guru-guru KKR, karena di kitab denden kita ada banyak sekali lagu-lagu berbicara tentang lingkungan Tina Padibata yang luar biasa. Isikin sina pabrik kita. Nah ini tuh balita bisa ya. Isikin sina pabrik kita, pabrik kita, Tuhan di batanta. Isikin sina palau belin, lau belin, Tuhan di batanta. Isikin sina apa dalang merata, Tuhan di batanta. Ada banyak yang bisa kita sebutkan. Sekaligus kita berbahasa Karo juga, belajar tentang siapa pencipta, apa yang dia cipta, dan bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Karo. Botelu kita J. Selamat mempersiapkan diri guru-guru KKR, pelayan-pelayan KKR Ijabak kita ringan. Tuhan memberkati. Shalom.